Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah salihat yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Selalu kita syukuri agar selalu bertambah nikmat yang kita terima. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, pada Rasulullah dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan juga kepada umatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah salihat yang dirahmati Allah, meskipun kita berjumpa lewat virtual dan tidak secara langsung. Saya mohon maaf atas lupanya saya begitu ya terhadap doa agenda kita begitu yang telah kita sepakati begitu. Mohon maaf qadarullah, benar-benar saya lupa begitu ya bahwasanya malam itu akan online begitu. Mohon maaf salihat yang dirahmati Allah. Ingat-ingat itu udah malam gitu ya. Malah yang pertama itu nggak ingat gitu ya, ingatnya besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan taujih jihadiyah begitu ya. Taujih ini pernah disampaikan oleh Ustadz Kudori, salah satu ustadz di Yogyakarta ya. Ini saya sampaikan ulang begitu ya dengan dengan perkembangan sedikit begitu ya. Namun secara intinya ini saya sampaikan ulang terhadap tausiah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Kudori. Jadi malam hari ini kita akan membicarakan jihad begitu ya. Kalau zaman dulu kan jihad bil qital gitu, jihad dengan perang gitu ya. Padahal saya akan sampaikan taujih jihadiyah begitu ya. Kita tahu sejarah Ummahatul Mukminin begitu ya, istri-istri Rasulullah SAW begitu. Istri yang pertama ya Bunda Khadijah. Bahasanya Bunda Khadijah merupakan mujahidin sejati ya, dengan harta-hartanya yang banyak begitu yang disumbangkan untuk perjuangan Islam dan juga mensupport Nabi ketika mendapat banyak pertentangan begitu ya. Teladan Bunda Khadijah ini perlu kita ikuti begitu ya. Bahasanya sekarang zamannya itu hedonisme ya, zaman orang itu suka dengan keglamoran, suka dengan kesenangan-kesenangan begitu ya. Kita membayangkan Bunda Khadijah itu kaya rayanya Masya Allah ya, luar biasa ya. Seorang pengusaha pada zamannya begitu ya. Namun ikhlas dan rela begitu harta-hartanya itu disumbangkan untuk Islam, untuk kemajuan Islam begitu ya. Tidak menuruti hedonisme begitu. Dan menurut Ibnul Qayyim begitu ya, salah seorang ahli usul fikih dan juga ahli hadis ya, seorang ulama yang membagi al-jihad itu menjadi 5 begitu ya. Yang pertama itu jihad memerangi hawa nafsu. Materi ini juga pernah saya sampaikan sebelumnya dulu yang mungkin sudah lama ngaji bersama saya begitu ya. Ini sering juga saya sampaikan begitu ya. Yang pertama ini adalah jihadun nafsu atau jihad memerangi hawa nafsu gitu ya. Jadi ini adalah jihadu akbar atau jihad yang besar gitu. Karena memang jihad yang penting begitu ya, karena hawa nafsu itu kan dari diri kita sendiri begitu ya. Walaupun disebut jihadu akbar atau jihad yang besar itu hadisnya dhaif begitu ya, atau lemah begitu ya, namun bisa kita bisa kita jadi catatan yang kita bold begitu ya, kita menjadi catatan yang penting begitu ya, bahwa jihad ini adalah jihad yang memang butuh perjuangan yang luar biasa begitu, karena yang diperangi adalah
hawa nafsu kita sendiri gitu ya, bagaimana menahan amarah, bagaimana menahan yang lain, apalagi ibu-ibu ya, banyak yang harus ditahan gitu ya, dari apa namanya, dari apapun itu, dari pengeluaran, dari perkataan begitu ya, dari pandangan dan semua-muanya begitu ya. Jihadun nafsu atau jihad memerangi hawa nafsu begitu ya. Dari makanan juga ya, ibu-ibu tuh kalau lihat makanan itu pengennya kayaknya kok hawanya makan aja gitu ya. Jadi apa-apa dimakan, apa-apa dicoba begitu ya. Tapi insya Allah kalau kita apa namanya terbiasa begitu ya dengan hidup sehat, nah insya Allah itu tidak menjadi penghalang kita gitu ya. Yang kedua adalah jihad melawan kebodohan begitu. Dengan apa? Dengan ilmu begitu ya, dengan belajar begitu ya. Jadi belajar itu tidak hanya di bangku sekolah gitu ya. Kita baca buku begitu ya, kita bertemu orang lain, mendengarkan apa namanya? Hikmah-hikmah begitu ya, mendengarkan pelajaran-pelajaran dari kehidupan orang lain gitu ya. Kadang kita dicurhati begitu ya oleh teman begitu, atau oleh tetangga atau oleh saudara begitu ya. Itu adalah apa namanya, pelajaran kehidupan, dan itu bisa kita ambil ilmunya. Oh begini begitu. Oh berarti dalam menghadapi situasi seperti ini baiknya begini. Oh kalau begini ternyata malah menambah ini begitu. Jadi itu adalah kehidupan kita, itu adalah salah satu sarana kita untuk belajar gitu. Terlebih ibu-ibu guru gitu ya, ibu-ibu guru saya lihat yang dirahmati Allah ini banyak yang profesinya guru begitu ya. Itu adalah jihadnya di sini gitu ya. Nomor 2 ini, jihad melawan kebodohan gitu. Bagaimana perjuangan seorang guru begitu ya untuk mentransfer ilmu ya, mentransfer pengetahuan begitu, knowledge gitu. Jadi bagaimana untuk membuat peserta didiknya itu dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jihad ya, jihad melawan kebodohan begitu ya. Yang mulanya muridnya tidak bisa ini apa namanya ilmu pengetahuan ini, ketika kita mengajari, kita mendidik begitu ya. Alhamdulillah jadi bisa. Nah, ini adalah keberhasilan seorang guru ini sungguh membahagiakan gitu ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Dan juga seorang ibu biasanya ngajari anaknya. Nah itu ya, oh masya Allah ini ada 2 jihad loh ya, ngajari anak-anak itu ya, jihadun nafsu dan juga jihad melawan kebodohan. Jihadun nafsunya apa? Melawan hawa nafsu kalau ternyata anaknya ini rodok ngeyel gitu ya, rodok bengkong, diajari kok enggak begini gitu ya. Jadi kadang diajari enggak ngerti-ngerti. Nah ini juga menahan hawa nafsu biar tidak marah gitu. Wah kadang juga meledak-ledak ya marahnya. Seperti itu ya, saya lihat yang dirahmati Allah. Jadi dalam mendidik generasi ya, nah itu adalah jihad melawan kebodohan itu ya. Yang ketiga adalah al jihadu bil mal gitu, atau jihad dengan harta gitu ya. Jadi bagi yang memiliki harta yang berlebih begitu ya. Tapi kalau nuruti sisa itu seperti tidak ada pernah ada sisa begitu ya saya lihatnya. Namun gitu ya, sejatinya ada gitu ya. Ada hak-hak saudara kita di harta kita begitu. Makanya disisihkan lebih awal begitu ya. Kalau memang kesulitan, kalau saya tipsnya adalah dipotong langsung kalau di kantor kebetulan Basnas ya. Itu supaya apa? Supaya terimanya sudah bersih begitu ya. Alhamdulillah gitu sudah bersih jadi bisa kita apa namanya belanjakan begitu ya. Walaupun begitu ya, walaupun kita bisa nih kan gitu ya setelah dipotong Basnas gitu ya masih ada harta kita gitu kita masih bisa juga bersedekah gitu ya dengan harta yang kita miliki. Kalau nunggu sisa nggak akan pernah sisa begitu. Manusia itu adanya kurang dan kurang begitu ya. Kalau ditumpuk gunung emas pun begitu mungkin merasa kurang begitu ya. Yang keempat, saya lihat yang dirahmati Allah ya, jihad memerangi orang-orang yang zalim ya. Dan jadi cara untuk memerangi orang-orang yang zalim itu adalah dengan dakwah gitu ya. Jihadul zalimin itu adalah dengan dakwah. Karena ya gimana lagi ya orang zaman sekarang ya banyak orang-orang yang apa ya semau gue gitu loh. Jadi kadang nggak berpikir begitu ya.
yang diomongi, yang diajak bicara begitu ya, sakit hati, atau mungkin orang yang melihat postingannya begitu ya, itu merasa jadi gimana begitu ya. Contohnya ketika mungkin kita diberi kenikmatan oleh Allah gitu ya, terus kita posting gitu ya, makan yang enak gitu ya, di mana begitu ya, dan ternyata ada saudara-saudara kita yang hari ini mau makan apa aja bingung gitu loh. Jadi apa yang mau dimakan itu bingung gitu ya. Nah, itu kan tidak tidak bisa dikatakan baik begitu ya. Kita kekenyangan, saudara kita ada yang kelaparan begitu. Jadi jangan sampai begitu. Walaupun ya memang bukan tugas kita ya, saya selalu bilang bukan tugas kita untuk menjaga juga gitu ya orang lain, perasaan orang lain begitu. Namun juga itu adalah salah satu akhlak yang baik begitu kalau kita bisa menjaganya begitu, menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim begitu ya, atau memperhambat atau menyulitkan urusan orang lain. Nah, itu juga tidak dibenarkan, sangat-sangat tidak dibenarkan begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kezaliman itu banyak gitu ya, kezaliman kecil begitu ya. Kalau kezaliman besar ya ini adalah seringnya dikaitkan dengan seorang pemimpin begitu ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu memiliki amanah, bagaimana para followernya begitu ya, para pengikutnya atau para yang dipimpinnya begitu ya, itu juga merasa aman, merasa tenang begitu ya. Kalau pemimpinnya sejahtera, tentu followernya harusnya juga sejahtera kan begitu ya. Nah, itu adalah bisa dikatakan parameter atau indikator pemimpin yang berhasil. Tapi jangan sampai kebalik gitu ya. Pemimpinnya mewakili untuk hidup enak, pemimpinnya mewakili untuk hidup nyaman gitu ya. Sedangkan followernya atau pengikutnya atau yang dipimpin begitu ya, itu merasakan kesusahan hidup begitu. Nah, ini jangan sampai menjadi seorang pemimpin yang zalim gitu ya, saya lihat ya. Maka dari itu diperlukanlah dakwah di sini begitu ya. Mungkin bisa jadi gitu ya, ilmu belum sampai begitu kepadanya, atau bisa jadi juga begitu ya, tahu ilmunya, pinter gitu ya, tetapi pinter juga ngakalinnya begitu ya, atau membangkang begitu terhadap perintah Allah. Gitu ya, saya lihatnya. Maka dari itu sedikit apapun yang kita bisa lakukan untuk dakwah ini, lakukanlah gitu ya. Bisa di keluarga kita, awalnya kan itu tahapan dakwah ya di keluarga kita gitu ya. Terus juga di sekitar kita, di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, itu tahapan selanjutnya begitu ya, dan juga bisa berlanjut sampai terus ke tingkat yang paling tinggi begitu ya, dengan dakwah siasi. Yang kelima, saya lihat yang dirahmati Allah ya, tadi sudah yang keempat ya, sekarang yang kelima, jihad memerangi orang-orang kafir gitu ya. Jadi cara memerangi orang-orang yang kafir begitu ya, itu adalah dengan orang bilang itu jas merah, jangan melupakan sejarah gitu ya. Jadi kita mengangkat begitu ya, mengangkat sejarah kemenangan Islam begitu, sejarah kejayaan Islam begitu ya. Bahasanya bagaimana dulu Islam itu kokoh, Islam itu kuat begitu ya. Sedangkan sekarang makin zaman maju ya, makin zaman modern, malah banyak begitu umat Islam yang mulai melemah ya. Makin banyak pengikutnya, tapi juga makin banyak yang lemah ya. Jangan sampai seperti yang dikatakan bahwasanya seperti buih di pantai begitu ya, buih di lautan begitu ya. Ketika mendekati pantai itu banyak tuh buih gitu ya. Ketika kembali ke lautan itu habis begitu ya buihnya gitu. Jadi hanya seperti kosong gitu ya. Buih itu kan tidak padat gitu. Jadi lemah. Nah, jangan sampai muslim itu menjadi seorang muslim yang lemah. Bagaimana akan jihad melawan kekufuran begitu ya, kalau
kitanya lemah begitu. Jadi bentengi diri kita dulu begitu ya. Bentengi diri kita dulu untuk menjadi insanul yang qawi begitu ya. Manusia yang kuat begitu secara jasmani, qawiyul jism, dan juga secara ruhani. Begitu ya, saya lihat yang dirahmati Allah. Nah, ada kisah begitu ya tentang jihad bil kitab atau jihad dengan perang pada zaman Rasulullah begitu ya, bagaimana kita mengenal sahabiah ya, mengenal salah satu sahabiah yang ahli syair itu ya, Kansa binti Amru gitu ya. Nama lengkapnya itu Tumadur binti Amr bin Syuraib bin Usayyah As-Sulamiyah begitu ya, yang menikah dengan Rawahah gitu ya bin Abdul Aziz As-Sulami. Jadi Kansa binti Amr ini memiliki seorang 4 putra gitu ya. Jadi beliau itu lahir pada zaman jahiliyah. Kansa itu lahir pada zaman jahiliyah itu Kansa binti Amr ini ya. Jahiliyah pada zaman jahiliyah kaum Quraisy, dan tumbuh besarnya itu di tengah suku Arab Bani Mudhar gitu ya. Beliau sendiri adalah sosok yang mulia, murah hati, tenang, pemberani, dan jujur begitu ya. Sampai Rasulullah pun mengakui bahwa beliau adalah ahli syair begitu ya, ahli syair. Memiliki 4 putra gitu ya, bukan seorang, 4 putra gitu ya yang syahid di perang Qadisiyah gitu ya. Jadi ketika itu kalau istilah orang Jawa itu utur gitu ya. Jadi terjadi pertengkaran, utur gitu ya. Siapa yang akan menemani ibunya di rumah? Semuanya itu berlomba-lomba untuk berperang begitu ya. Berperang di jalan Allah gitu ya. Semuanya berlomba-lomba untuk berangkat perang begitu. Namun Konsa binti Amr sendiri gitu ya melepas gitu ya dengan senyum keberangkatan putranya gitu, kemudian perang. Semua putranya malah diminta untuk perang, tidak perlu menemaninya di rumah begitu ya. Dan ketika berperang gitu ya, keempat putranya gugur. Masya Allah, menjadi seorang yang mati syahid begitu ya, Masya Allah. Jadi syuhada, makanya dikenal sebagai ummu syuhada gitu, karena 4 gitu, bukan seorang lagi, 4 gitu ya, 4 putranya itu gugur di medan perang begitu dalam membela Islam. Nah itu ya saya lihat ya, jadi betapa ummu tadi ya, Kansa binti Amru, seorang sahabiah gitu ya, seorang ibu dari 4 putra gitu yang syahid di jalan Allah gitu ya. Masya Allah, dalam perjuangan Islam itu luar biasa begitu, jihadnya itu luar biasa begitu. Itu juga karena didikan seorang ibu gitu ya. Jadi bagaimana seorang ibu itu membentuk anak-anaknya ya. Jadi seorang ibu itu berjihad untuk membentuk anak-anaknya, membentuk karakter, membentuk pribadi yang solihah begitu, yang karakternya kuat begitu ya, membentuk pemikiran gitu ya, ideologis yang Islami begitu ya. Jadi itulah berawal dari seorang ibu. Nah tugas kita, Masya Allah, luar biasa ya tugas kita ya ternyata ya. Tapi kalau kita berhasil begitu ya, jadi bukan hanya keberhasilan duniawi ya, jadi membentuk seorang generasi, seorang anak begitu ya, itu bukan hanya indikatornya adalah sukses tidaknya. Apalagi zaman sekarang ya, keterima PNS itu udah dibilang orang tuanya berhasil gitu loh. Itu bukan itu indikator kita gitu ya, Masya Allah, menjadi seorang anak yang berakhlakul karimah, adabnya baik begitu ya, ibadahnya bagus begitu, menjadi panutan teman-teman dan juga sekeliling begitu ya, sekitarnya. Nah itu indikatornya itu begitu ya, jadi bukan hanya secara duniawi saja begitu. Dan menurut Ibnul Qayyim